Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 2 akan melakukan wawancara kepada wirausahawan di bidang budidaya pembesaran ikan hias. Wawancara akan dilakukan oleh kami yang beranggotakan saya, Meilia Tika Nurmala, nomor absen 23, kelas 11 MIPA 2. Saya Muhammad Milda Khairon Nawawi, absen 20. Dan saya Sidesi Dwi Fardila, absen 33. Saya Alicia Rahmadita Apsari, absen 5. Saya Ardila Yunia Filwa, absen 09. Saya Sunarta Muhammadin, absen 32. Assalamualaikum Pak. Kami dari SMA 1 kami izin untuk mewawancarai Bapak mengenai budidaya ikan hias. Sebelumnya boleh tahu namanya siapa Pak? Pak Badari. Dari yang kami belajar di sekolah, ada beberapa jenis usaha budidaya ikan. Ada pembenihan, pendederan, dan pembesaran. Nah, untuk usaha Bapak sendiri ini termasuk yang mana? Yang pembesaran. Jenis Jenis ikannya Mas Kopi dengan ikan gurami albino. fokusnya ikan apa yang Ikan Mas Koki. Bapak Yang 3 tahun yang lalu, tahun 2019. Ya, awal 2019. apa yang mendorong Bapak untuk melakukan usaha? Ya sebetulnya karena kerja yang lain sudah bosan. Dulu merantau terus ke Malaysia, sekarang berhenti di rumah ya ini mau ke sawah juga nggak tahan. Ya udah pelihara ikan. Gitu. Ikan konsumsi sudah pernah tapi modalnya terlalu besar, nggak mampu. Untuk ikan hias ini pakannya kan sedikit, ya juga hasilnya lebih baik dari ikan kategori. Paten itu satu kolam mau pakai biaya 50 juta satu kolam ukuran belakang tadi itu panennya paling untung 10 bulan 1 tahun untungnya paling 15 juta. Nah itu kalau kita punya modal nggak apa-apa, nggak punya modal apa yang mau diberikan pakannya nggak ada. Jadi lebih baik ikan hias pakannya sedikit tapi hasilnya lebih maksimal. Selanjutnya kan seperti yang kita tahu kan Pak, usaha Bapak ini usaha ikan mas koki. Kan ikan mas koki itu banyak jenisnya kan Pak. Iya. Untuk usaha Bapak ini Bapak membudidayakan ikan mas koki Panda sama trikala. selanjutnya kan usaha budidaya ini kan membutuhkan orang kan Pak. Karakteristik orang yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini itu seperti apa Pak? Biar usahanya tuh berjalan dengan lancar gitu Pak. Ya kalau orang yang mau yang punya tekad ya itu yang kita ajak gabung, kita bina. Macam Pak Haji Tomo ini dulu ikan koi nggak ada hasilnya, akhirnya masuk ke Panda. Alhamdulillah sekarang sudah sukses. Selanjutnya untuk menjalankan usaha ini itu membutuhkan berapa orang Pak? Kalau untuk kolam satu orang punya saya di belakang itu cukup sendiri. Kecuali pas kita tangkap kita sharing itu perlu bantuan 1 orang. Kalau sementara untuk ganti air apa semua sendiri cukup. Baik Pak, untuk bahan yang digunakan untuk proses budidaya Bapak ini kiranya apa aja ya Pak? Ya pertama kolam dulu, lahan dulu siapkan. Terus masalah pakannya ya kita belikan sentrat udang itu sedikit. Lepas itu ya butiran besar itu macam PS, pakan PF itu. Jadi itu kasih kalau mau cepat besar lagi ya itu kayak tadi itu jenangkan di rendam air panas total itu cepat siang malam dia makan 1 bulan aja kan sudah besar. Alatnya ya pertama harus menggunakan kita ngisi kolam, ngisi airnya kita pakai sanyo. Kedua nanti untuk sirkulasi udaranya kita pakai aerator. Kalau tanpa aerator kan udah boleh tahan, kita isi banyak padi ikan naik semua pun mati juga. Dari uraian Bapak tadi yang menjelaskan bahan dan alat yang digunakan, kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk semua itu berapa ya Pak? Untuk 1 kolam kita perlu sanyo ya harga 600.000, air
operator kita menurunkan harga yang 1 juta 300. Itu sudah enggak apa 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun pun enggak rusak kalau gitu. Untuk urutan langkah-langkah kerja dari usaha pembesaran ikan dari awal sampai masa panen itu bagaimana, Pak? Ya caranya gitu, kita bersihkan kolam, isi air, kita masukkan beli buraya, masukkan, kita kasih makan, bila air kotor ya kita ganti air, pakan rutin pagi sore setiap hari. Itu setelah 2 bulan seleksi, habis 2 bulan besaran lagi 1 bulan sudah jual. Prosesnya gitu terus ukurannya. Kalau kita mau jual lebih besar lagi bisa, kita jual umur 7 bulan. 7 bulan itu lebih maksimal lagi, harganya lebih mahal gitu. Untuk target pasar dari ikan mas ini apa, Pak? Target pasar ikan Enggak apa itu. Kita pedagang itu kalau kita punya barang, kita telepon siapapun pedagang yang kita kenal, kita telepon, dia datang sendiri. Lihat barangnya cocok ya udah, ditangkap, dihitung, dibayar kan gitu. Untuk cara memasarkan ikannya bagaimana, Pak? Seperti tempatnya atau kemasan yang digunakan itu? Kalau kita cukup di tempat-tempat ini, ditaruh di sini, di kerayang ini, direndam di sana. Nanti orang itu video, dikasih video, diupload, sudah nanti ada orang yang nawarnya berapa, kita cocok, sudah kita jual gitu. Itu Nggak susah kok. untuk kemasan dibawa ke konsumennya itu nanti pakai apa, Pak? Seperti styrofoam, plastik atau apa gitu? Pakai plastik, lepas pakai plastik, kasih oksigen, ikat kuat, masuk styrofoam, bungkus, pakaikan ke terminal bis ataupun ke bandara. Oh, dipaketkan. Dipakaikan. Terus Datangnya ke sini lebih senang. Juga ada yang kesini. Ada yang orang Surabaya pun pernah ke sini. Berarti bisa diambil sendiri atau dipaketkan. Bisa. dari yang kami pelajari di sekolah itu kan ada yang namanya analisis SWOT. Itu yang pertama membahas tentang kelebihan dari usaha. Nah, kelebihan yang Bapak punya untuk menjalankan usaha ini kira-kira apa? Ya kelebihannya kalau di bidang ikan hias itu kan hasilnya lebih banyak. Jelas kalau modalnya lebih dikit hasilnya lebih banyak, siapapun pasti mau. Kalau ikan konsumsi untuk sementara ini memang nggak mau, masalahnya modalnya terlalu besar, untungnya yang nggak seberapa, resikonya terlalu besar, resiko kita rugi kan gitu. Dari ikan hiasnya sendiri juga banyak menarik perhatian masyarakat gitu ya, Iya Pak? betul ya. Yang kedua itu ada kelemahan yang banyak dihadapi dari menjalankan usaha ini kira-kira apa? Penyakitnya kutu jarum sama biasa jamur ringsang. Itu kalau ada serang jamur ringsang itu yang susah. Cara merawatnya sedikit susah gitu. Oh, jadi itu kekurangan yang biasa dihadapi oleh para Betul ya. pengusaha budidaya ikan itu penyakit ya, Penyakit hama. ya. Yang ketiga ada opportunity atau kesempatan pasar. Kesempatan pasar itu yang dari faktor luar yang bisa membuat dari pengusaha itu untung apa? Ya faktornya ya jualnya jelas lebih tinggi, kita sebagai petani jelas lebih diuntungkan. Peminatnya banyak. Dan cara pemasarannya juga mudah. Udah di telepon saja sudah datang. Terus yang terakhir ini ada ancaman dari luar yang bisa mempengaruhi usaha Bapak itu kira-kira apa? Maksudnya ancaman yang bagaimana? Dari luar itu misalnya ada Lain atau jenis baru dan masuk baru. kayak kita ada dalam satu wilayah itu kan ada beberapa usaha yang jenis ikannya sama, kan itu kan membuat bisa kita jualnya kayak kurang Ya maksimal. kita bikin bagus ikan kita bikin bagus gemuk, warnanya bagus, itu jelas pedagang pembeli itu lebih pilih ke ikan kita. Oh, jadi intinya itu kalau semisal ada pengusaha lain yang
memeliharanya sama, kita punya kelebihan sendiri gitu ya Pak. Betul iya. Kalau harga jual itu gimana Pak? Dari pasar itu turun naik atau cenderung stabil? Untuk sementara ini banyak turunnya. Dulu yang harga 1 ekar bisa 10.000, dan ini umur 2 bulan, sekarang tinggal 5.000, turun 50%. Cuman masih lebih baik lagi dengan dari jenis ikan lain, kelebihannya kan gitu. Itu lebih 1 ekor kalau yang dulu harga tahun yang lalu itu boleh laku 10.000, sekarang bisa jual cuma 5.000. Tapi itu masih lebih baik lagi daripada ikan jenis lain. Gitu. Jadi petani masih tetap senang melihara ikan ini. Ikan kopi, mas kopi panda ini masih banyak untungnya. kalau dari segi kebijakan pemerintah itu kira-kira ada yang menghambat nggak? Ada. Kebijakannya pakan ikan selalu naik terus, tapi sudah naik nggak mau turun. Katanya dolar naik, tapi time dolar stabil, pakan harga sementara harga pasar ikan tetap. Kelebihannya petani gitu, kelemahannya di situ. Harga pakan sudah naik, tapi nggak mau turun. Katanya dolar turun, nanti turun, tapi ternyata ya nggak ada. Malah justru setiap bulan, setiap tahun 2 kali mesti ada naiknya harga pakan. Terkait dengan harga pakan dan harga jual tadi, kira-kira berapa omset yang Bapak raih dari sekali panen? Omsetnya sekali panen per 2 bulan itu lebih kurang per kolam itu mencapai lebih kurang 7 juta. Itu kalau ikan sehat, kalau nggak sakit kan gitu. Tapi ya nanti ada 1 kolam yang sehat, 1 kolam sakit. Yang sehat itu nanti jualnya ada untuk nutupin yang sakit kan gitu. Misalnya itu modalnya pun dihitung-hitung pun lumayan juga, bayar listrik pun mahal. Ikan yang sakit tadi bisa dijual Pak? Yang sakit ya enggak, harus diobatin dulu, kalau sembuh ya boleh dijual. Kalau kita jual ikan sakit nanti pedagang semua takut ke sini. Ikan kita sehat nanti dikira juga sakit juga. Nama kita jadi jelek, orang takut, nggak berani jual ikan sakit. Setelah panen kan ada pergantian benih kan. Pergantian benih itu modal minimal biaya Kita untuk sementara ini benih beli 1 ekor itu ukuran butir kacang hijau itu. 1 ekor itu di kisaran harga 350 rupiah. Jadi kalau kita isinya 3.000, jadi 1 kolam itu kita harus siapkan duit 1.050.000 untuk 1 kolam. Kalau masalah pakan ya nanti kan masih kecil, pakannya semakin banyak. setiap masuk dan keluarnya uang itu mesti dicatat. Bapak itu apa selalu mencatat keuangan saat kita ya? Kalau itu untuk sementara ini tidak ada catatan. Yang penting kita ada duit, kita beli. Nggak ada duit, kita jual ikan yang lebih besar, kita jual. Kita beli pakan atau beli benih baru. Kebutuhan sementara ini memang belum bisa untuk saya. Masalahnya saya pun dihitung masih peternak kecil, pemula. Gitu. Biasanya kan wirausaha itu kan mesti ada pajak. Untuk Bapak apa ada pajaknya? Oh ini untuk sementara tidak ada. Masalahnya kan masih skala kecil, kolam pun masih 1-2, itu pun kecil-kecil. Jadi belum ada bayar pajak, itu memang belum ada. Yang peternak yang besar-besar itu kolamnya banyak-banyak itu aja belum ada. Yang bayar pajak belum ada. Baik Pak, terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk wawancara. Ya, mohon undur diri. Oke.